Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 8 Desember 2025. Kita awali pekan ini dengan penuh semangat, dengan penuh rasa syukur. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda atau disebut dengan Maria Immaculata. Kepada seorang gadis berusia 14 tahun bernama Bernadette Subiru, pada 25 Maret tahun 1858, Bunda Maria memperkenalkan dirinya sebagai akulah yang dikandung tanpa dosa. Atau dalam bahasa setempat dikatakan, Que soy era Immaculada Conceptio. Perayaan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda merupakan dogma yang diajarkan oleh gereja yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-9 pada 8 Desember tahun 1854. Jadi sudah selama 171 tahun. Namun jauh sebelum dogma ini dilayangkan, penghormatan dan perayaan Perawan Maria dikandung tanpa noda atau Maria Immaculata sudah dikenal sejak tahun 1476. Dogma ini mengajarkan bahwa Bunda Maria yang terberkati pada saat pertama ia terbentuk sebagai janin oleh rahmat yang istimewa dan satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Besar oleh karena jasa-jasa Kristus penyelamat manusia, dibebaskan dari semua noda dosa asal. Bunda Maria dikandung tanpa noda terkait hubungannya dengan peran istimewa sebagai ibu Tuhan. Bunda Maria menjadi model atau teladan kekudusan agar kita pun dapat berjuang hidup kudus setiap hari dengan mengandalkan rahmat Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Dalam kesempatan ziarah beberapa waktu yang lalu, beberapa hal ajaib saya dan para peserta ziarah sungguh mengalami. Ada yang ketika masuk dalam satu gereja menangis tiada henti. Ada yang dalam ekaristi juga adorasi merasa tergetar. Saya merasa peristiwa ajaib terjadi ketika di salah satu hari Minggu kami tidak dapat schedule untuk merayakan misa ekaristi. Padahal hari itu hari Minggu, hari yang dikuduskan Tuhan. Masa kita nggak misa? Belum pernah selama saya jadi imam tidak merayakan misa di hari Minggu. Bahkan di hari-hari biasa pun saya berupaya untuk misa. Maka saya coba menghubungi beberapa gereja terdekat. Namun memang tidak ada gereja yang available untuk kami bisa merayakan ekaristi. Tiba-tiba dalam perjalanan saya melihat satu bangunan yang ikonik sekali. Lalu saya bertanya kepada supir yang mengendarai bis kami, itu bangunan apa? Dan supir itu mengatakan, itu adalah Basilika Madonna delle Lacrime atau Basilika Gereja Bunda Maria yang berduka cita. Saya mengatakan kepada supir itu agar menghantar kami ke gereja itu. Tidak masuk gereja itu dalam schedule peziarahan kami. Lalu supir itu mau mengantar. Semacam dibukakan jalan. Ternyata gereja yang tidak di luar schedule itu, namun available, bisa menerima kami untuk merayakan ekaristi di sana meski kami belum reserve terlebih dahulu. Sungguh karya Tuhan buat saya luar biasa dan Bunda Maria sungguh merestui. Saya selalu kenang pasti peristiwa itu dalam hidup iman saya. Ya, sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, hari ini warna liturgi ungu berubah menjadi putih. Karena perayaan Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Kembali ingin saya tegaskan bahwa hari raya yang menjadi dogma gereja ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa karya keselamatan Allah sungguh telah dipersiapkan. Bukan asal-asalan, namun Allah telah mendesainnya dengan begitu luar biasa. Allah menganugerahkan karya keselamatannya melalui Bunda Maria yang mengandung dari Roh Kudus untuk melahirkan Sang Immanuel, Juru Selamat kita. Tentu, misteri ini tidak mudah kita pahami, namun tetap dapat kita imani. Inilah peristiwa yang kita sebut sebagai inkarnasi dari kata Latin incarne, incarnis, yang artinya masuk dalam daging atau menjadi daging. Tuhan yang mau menjadi manusia. Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, firman hari ini mengungkapkan bahwa sejak semula Bunda Maria telah disiapkan oleh Allah untuk menjadi Bunda Tuhan. Kabar gembira yang dinyatakan oleh malaikat Gabriel demikian. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bunda Maria beroleh kasih karunia Allah dalam rupa kekudusan, hingga buah rahimnya menjadi tempat yang kudus, menjadi tabernakel, tempat Sang Maha Kudus, Yesus, Putra Allah, bersemayam di dalamnya. Kita bersyukur hari ini merayakan teladan sosok spesial dalam gereja Katolik, yakni Bunda Maria. Ia adalah figur teladan, figur pribadi yang mengarahkan dirinya untuk melakukan kehendak Allah. Maka pertanyaan untuk kita, sudahkah kita pun mau mengarahkan seluruh hidup kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan dengan mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu Tuhan. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.